Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Podcast 4. Kali ini kita akan berbicara tentang ekstrakurikuler di SMK Negeri 4 Pekanbaru. Masih bersama kami, saya Pak Arisman. Saya Pak Ivan. Gimana Pak Ivan kabarnya pagi ini? Alhamdulillah luar biasa. Jadi hari ini kita akan ngobrolin tentang ekstrakurikuler. Pak Ivan dulu zaman sekolah pasti pernah dong ikut ekstrakurikuler. Pernah dong Pak Aris. Oh, iya. Ikut apa dulu Pak Ivan? Dua sekaligus saya Pak Aris. Wow, keren ya. Iya Pak Aris. Ikut ekstrakurikuler rohis sama seni musik. Nah biasanya nih kalau kita ikut ekstrakurikuler tentunya kita nunggu-nunggu nih ajang untuk ikut lomba. Benar, Pak ikut Aris. apa ya, untuk show off keluar gitu ya. Nah Mm-mm. tentunya ketika kita ikut lomba kita didampingi oleh pembinanya, oleh Benar, guru-guru Pak kita. Aris. Ya. Pepan pernah ikut lomba, pernah juara? Pernah alhamdulillah Pak Aris. Luar biasa ya. Ya ketika kita ikut lomba, ikut juara itu hal yang sangat luar biasa. Dan tentunya pembina memiliki peranan yang sangat penting. Benar Pak Aris. Ya, jadi hari ini kita akan kedatangan narasumber pembina ekstrakurikuler PASUS dan PMR ya. PMR. Jadi ada ekskul PASUS dan PMR di SMK Negeri 4 Pekanbaru. Dan baru-baru ini mereka baru mengikuti kejuaraan, baru mengikuti lomba dan alhamdulillah berhasil membawa piala. Oke, hari ini kita akan ngobrol lebih dalam dengan para pembinanya. Kita akan tahu strategi-strategi seperti apa dan seperti apa ekskul di SMK Negeri 4 Pekanbaru. Benar. Siap ya, Pak? Siap Aris. Oke, selamat menyaksikan. Kemarin kita membahas tentang ekskul dari versi siswanya, sekarang dari versi pembinanya. Yang bagus tuh bukan pembinanya, tapi anaknya yang bagus. Tidak usah takut dulu, yang penting kita ikut dulu berpartisipasi. Ingat, yang penting kita ikut, menang kalah itu bonus. Jangan juara yang dulu kita cari, tapi adalah semangatnya. Kalau kita sudah fokus, itu akan dapat. Yakinlah. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Negeri 4 Pekanbaru. Prestasi nomor 1 melaju. Oke. Podcast 4 biar beda asikin aja. Ya, hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa, Pak Ivan ya. Yuk. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, hari ini kita akan ngobrol tentang ekstrakurikuler di SMK Negeri 4 Pekanbaru. Iya. Hari ini ada Bu Farida. Iya, Selamat datang, Bu. pagi. Selamat datang Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Iya, dengan segala kesibukan ya Pak ya. Dan ini Bu Farida ini legend nih. Ya. Keempat. Sama saja. Udah ada lagi Bu Delna. Oke, selamat pagi, Selamat datang, assalamualaikum. Bu. Waalaikumsalam. Selamat datang Bu Delna. Bu Farida terima kasih banyak sudah hadir di podcast kita. Di podcast kita makin berwarna. Kalau kemarin-kemarin kita membahas tentang ekskul dari versi siswanya, sekarang dari versi pembinanya. Biar nggak tiga kali kita tagline dulu, sebentar. Tagline SMK 4 yang viral. Oke. Oke, siap Bu ya? Siap. Oke. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Negeri 4 Pekanbaru. Prestasi nomor 1 melaju. Oke. Ini walaupun guru-guru kita ini senior, Pak Ivan, kita memang guru lah ya. Iya dong. Tapi semangatnya luar biasa ya. Kita nggak boleh kalah, Pak Ivan. Betul, Iya. Pak Aris. Kita ke Bu Farida dulu ya. Oke. Bu Farida di sekolah ini selain mengajar dia juga pembina OSIS dan pembina ekskul PASUS. PASUS itu adalah pasukan khusus ya. Pasukan khusus. Iya. Mungkin sobat pos keempat sudah tahu lah prestasi PASUS SMK Negeri 4 Pekanbaru. Nah, ngobrolin sedikit dulu sebelum ke Delna. Oke. Bisa cerita dulu nggak Bu, kira-kira PASUS SMK 4 Pekanbaru ini mungkin kegiatannya seperti apa? Mungkin dari sejarah juga bisa. Apa yang Ibu sampaikan tentang PASUS SMK 4 Pekanbaru? Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arisman, Pak Ivan, dan Bu Delna, kemudian anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan. Ya, alhamdulillah telah memberi kesempatan kepada yang tua ini ya, untuk memberikan sedikit gambaran tentang ekstrakurikuler, yang mana ekstrakurikuler kita di SMK ini ada 15 atau 16 ekskul. Itu yang dibawahi oleh pembina OSIS langsung. Nah, kebetulan saya ya selain pembina OSIS yang udah cukup ya belum atau apalah ya, udah cukup lama. Kemudian jadi pembina PASUS nih dari tahun 2019. Itu sejarahnya. Sebelumnya PASUS itu pembinanya itu
Pak Ginting. Kemudian pelatihnya itu adalah alumni SMK 4 ini. Tapi mungkin karena belum rezeki atau ilmu yang kurang, akhirnya 2019 awal itu kami coba untuk mencari pelatih luar. Pendek cerita, Oktober, di akhir September datanglah anak-anak dari rombongan si Duta, Ilham, Nasrul, ada Popi, ada Fitri, datang ke rumah untuk menyuruh saya selaku mendampingi mereka. Walaupun itu sudah ada Pak Ginting, tapi mereka minta saya. Sebenarnya awalnya SMK kami berdiri ini, saya ini adalah pembina pramuka. Dengan Pak Ahmad, dengan Pak Eru, dengan Bu Etanti. Kami lah yang buka gudap sampai kami ke desa saya, ke Pujut pakai mobil Amik, dua bus Amik. Alhamdulillah. Kemudian kembali lagi di Pasus SMK 4. Jadi Ibu mulai memegang itu waktu itu tanggal 11 Oktober 2019 lomba Pasus di SMU Plus. Yang selama ini dari tahun sebelum itu nggak pernah dapat juara. Kemudian desak Pak Jul, saya ingin menang. Tapi saya pegang ini, anak udah datang dengan saya, tapi saya minta baju. Dalam waktu 2 minggu putus baju, dapat baju merah. Langsung kita kostum terbaik tapi dalam PBB-nya kita masih harapan 1. Tapi itu adalah perdananya SMK 4 Pasus mendapat juara. Trofi pertama lah. Trofi pertama. Itu penuh liku-liku. Kita sudah dapat ini piala, tapi dibilang Bu Faridanya nyogok juri. Itu sejarah yang nggak pernah saya lupakan. Iya, sampai nggak ya? Oh, dari dulu udah ada ya. Nah, itu Bu Farida itu, karena nyogok itu awak nggak kenal, baru perdana bawa anak lama, tapi Bismillah tawakal. Saya tidak ada nyogok, saya nggak ada. Buktinya kalau memang saya nyogok, lihat prestasi ke depannya. Kalau saya nggak menang, ya oke, kelambilan ini saya nyogok. Tapi saya tunjukkan kemampuan saya, kemampuan anak-anak, bukan kemampuan saya. Semangat saya tunjukkan ke anak, kita harus bisa. Kita begitu orang bilang, kita jangan patah semangat, maju terus. Alhamdulillah dengan izin Allah, 2 minggu setelah itu kami lanjut dalam tahun yang sama di November kalau nggak salah, kami ke lomba di Siak Hulu. Alhamdulillah juara 2 dan ton terbaik itu kelasnya tipis kalahnya. Karena dia bilang lapor aja waktu penutupan akhir itu lapor aja. Iya ya, enggak. Kemudian dapat kami 3 piala waktu jaraknya 2 minggu di Siak Hulu. Alhamdulillah kami terus melaju. Alhamdulillah sampai hari ini. Yang bagus tuh bukan pembinanya, tapi anaknya yang bagus. Ya, jadi harapan saya kepada guru-guru muda ini, ayo kasih semangat, kasih support kepada anak. Jangan juara yang dulu kita cari, tapi adalah semangatnya. Kalau kita sudah fokus, itu akan dapat. Yakinlah itu. Oke, sip, mantap. Berarti benang merahnya semangat dulu ya. Semangat. Tapi semangatnya itu kasihkan dulu. Kita, aduh nak, jangan gini apa dulu. Kita jangan kasih. Kita dulu, walaupun kita nggak di depan itu kita, aduh, deg-deg selaku pembina itu pasti ini lawan keras. Tapi anak tetap kita berdoa. Sebelum lomba, bawa dia berdoa dulu. Salam dengan gurunya, fokus. Jangan pikirkan menang atau kalah. Berbuat yang terbaik, insya Allah Allah akan beri. Dan jangan takabur. Baik, tahan dulu Bu. Berarti luar biasa ya Pak Pada. Luar biasa. Nih kita ke Bu Delna dulu. Ya, Bu Delna pembina PMR. Ya, jadi Bu Farida tadi udah cerita tentang sejarah Pasus mungkin dari
berangkat dari banyak hal yang kita menginspirasi ya Pak Ivan ya. Iya, benar sekali itu, Pak. Dari Bu Delna kira-kira boleh juga nih diceritakan ke sobat Poskampa Oke. PMR seperti apa di SMK 4 kemarin. Oke, terima kasih ya Pak Risman dan Pak Ivan, Iya. halo anak-anak semua. Nah, Ibu akan berbagi di sini tentang PMR SMK Negeri 4 Pekanbaru. Saya masuk ke sini tahun 2014. Nah, waktu itu PMR sudah ada, ya, PMR SMK 4 sudah ada ya Bu ya. Nah, cuma waktu itu saya masuk, kepala sekolah kita adalah Ibu Sudarti. Beliau lebih fokus pengen SMK Negeri 4 ini menjadi sekolah sehat. Nah, jadi otomatis kita UKS harus dibenahi, PMR-nya harus dibenahi. Kemudian jalanlah itu program itu. Berangkat dari situ. Berangkat dari situ. Jadi kita lebih fokus membina anak-anak PMR dan UKS. Alhamdulillah kita menang ya Bu. Tahun 2015 kita menang sekolah sehat tingkat kota juara 1 Pak. Nah, tapi untuk ke provinsi kita waktu itu pending dulu karena ada beberapa kendala. Nah, sejak itu PMR SMK Negeri 4 Pekanbaru mulai berkiprah lah. Ya, pertama sekali kami lebih terjun ke bagaimana mereka berpartisipasi di sekolah dalam hidup sehat, misalnya kan mengarahkan teman-temannya. Terus waktu upacara bendera mereka siap siaga membantu mereka yang pingsan. Terus di UKS-nya sendiri misalnya, karena saya sebagai pembina UKS mata pelajaran matematika, otomatis saya butuh mereka untuk membantu kalau ada yang membutuhkan pertolongan pertama untuk cedera ringan dan pingsan dan sebagainya. Gitu loh Pak, sampai hari ini. Ya, luar biasa Pak Ivan ya. Luar biasa. Dari kata Bu Parti itu ada 14 sampai 15 ekskul di sekolah kita ya. Iya, ada Nah, 14 kita- apa ekskul. Luar biasa ya. Baik, luar biasa Bu ya. Jadi memang banyak ekskul di sekolah kita Pak Ivan. Iya. Kita angkat 2 ini karena memang yang happening minggu ini ya 2 ekskul ini memberikan prestasi yang luar biasa dalam waktu yang bersamaan. Iya. Baik, kemudian dulu nih berbicara kita mengenai kiat-kiat ikut lomba kan seperti kata Bu Parti kita harus semangat, kita harus siapkan mental anak-anak, nggak terbebani sama harus menang saudara. Nah, kira-kira dalam mengatasi hal seperti itu, apa sih yang sering Ibu tanamkan ke anak-anak PMR mungkin sebelum mereka ikut lomba sehingga bisa sampai ke prestasi yang luar biasa? Oke, pertama sekali tentu saja waktu seleksi itu kan Pak, sebelum mereka masuk jadi anggota PMR itu kita sudah mulai menanamkan kepada mereka bahwa pertama mereka masuk anggota PMR itu harus punya jiwa kemanusiaan yang tinggi dan sukarela. Nah, karena menolong kan Pak, suka menolong. Nah, ketika mereka sudah masuk di PMR, mereka harus minta izin orang tua. Nah, wajib itu karena kita waktu ekskul itu tidak memandang waktu, kadang Jumat, kadang Sabtu, kadang Minggu gitu. Nah, karena pelatih kita dari luar harus disesuaikan juga ya Bu ya dengan waktu mereka. Kita pakai pelatih dari KSR Unri. Mahasiswa ya. Nah, jadi setelah mereka udah diizinkan orang tua, terus mereka punya rasa yang tadi saya tanamkan itu, kemudian udah siap kita untuk mengikuti apapun kegiatan yang diadakan oleh PMI, karena kita kan naungannya di bawah PMI. Iya, betul. Di bawah PMI ya. Iya, jadi PMI kadang melakukan latihan gabungan bersama. Terus nanti ada lomba-lomba. Nah, seperti yang hampir tiap tahun ini adalah lomba lintas kota, Pak. Yang kita terakhir ngikut kemarin itu, nah itu lomba lintas kota yang ke-9 diadakan oleh PMI Kota Pekanbaru. Nah, diadakan di markas besarnya di Jalan Cut Nyadin. Kita tanggal 15 Februari kemarin itu ikut. Nah, pertama anak-anak memang agak ini kan, agak ya, aduh gimana nih Bu, kami materi belum lengkap apa segala macam. Tidak usah takut dulu, yang penting kita ikut dulu berpartisipasi. Ingat, yang penting kita ikut, menang kalah itu bonus. Nah, itu saya sampaikan kepada anak-anak. Nah, alhamdulillah sekolah juga support. Silakan Bu kirim tim, dan kita mengirim satu tim yang terdiri dari 7 siswa. Alhamdulillah Pak, hasilnya alhamdulillah. Dari 6 pos yang dilombakan kita bisa mendapatkan 2 pos juara. Juara pertama di pelepasan dan pelengkapan. Memang pelengkapan SMK Negeri 4 ini luar biasa Pak. Ya, peralatan, obat-obatan seperti bidai segala macam, tandu kita punya. Terus baju anak-anak, topi, scarf sama apa atribut-atribut lah Pak, kayak rompi. Dan jangan salah Pak, kalau yang bagian atribut pakaian mereka sedia sendiri mereka. Ibu mereka karena itu tadi ya, karena mereka masuk PMR ini memang dari hati mereka gitu. Nah, alhamdulillah kita menang. Kemudian di pos 5 kita menang juga di pembuatan tandu darurat. Nah,
itulah Pak. Jadi sebenarnya Pepan masih banyak perlu kita obrolin Pepan, cuman melihat durasi kita yang terbatas Bu ya. Menarik. Tadi menarik obrolan sebenarnya ya. Jadi dari Bu Farida kita juga sangat terinspirasi sekali. Iya. Karena memang semangat itu hal yang luar biasa. Ya, hal yang Kuncinya luar ada biasa. semangat. Ibu tambahkan sedikit. Cara kami dalam proses itu latihan itu kuncinya ada. Yang kunci tadi seperti Bu Delna bilang izin orang tua. Karena jadwal latihan kami Pasus itu kalau tidak ada lomba itu Sabtu Minggu. Sabtu di jam 2, hari Minggu itu di pagi. Kalau mau lomba itu otomatis kami menyesuaikan dengan keadaan jam berapa kita pulang. Hari Senin, hari Rabu karena itu cepat pulang. Itu persiapannya harus mungkin Bapak Ibu bisa lihat anak-anak kan luar biasa latihannya. Tapi kami tadi Bu Delna bilang itu kalau kami PMR itu dari anak yang partisipasinya latihan. Kalau Pasus nggak bisa karena pakai atribut Pasus. Oke, sebenarnya masih banyak yang ingin kita obrolin, ya banyak hal yang ingin mungkin sobat Podcast Kampat penasaran lagi tentang seperti apa. Boleh nanti diskusi dengan Bu Delna. Boleh. Oke, silakan datang. Atau tertarik dengan ekskul lainnya bagi anak-anak siswa SMK 4 yang mungkin belum tahu seperti apa ekskul lainnya juga boleh, silakan tonton podcast ini sampai habis dan simak terus podcast selanjutnya.